Jam gadang di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Rookmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini.
Hingga berdiri kokoh, saat ini bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada, pada gempa darat 2007, bangunan Jam Gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.